Nah, di KKN kan katanya banyak kejadian-kejadian seru, jadi tempat cinlok, jadi ajang cari jodoh. Gimana itu Bung Ilham? Bener nggak sih? Mending Bung Iin dulu aja deh. Aku Dulu ya. masih penasaran dengan Bung Iin. Oh. Oke, Bung Indra, gimana? Kalau saya rasa ya, kalau menurut pandangan saya Bung Ilham, kalau menurut pandanganku sih banyak laki-laki yang akan mempersiapkan untuk hal itu. Ini kebetulan untuk saya melihat, aku melihat dari teman-teman ya, dari teman-temanku yang laki-laki, banyak mereka tuh mempersiapkan untuk hal itu. Mereka kayak berdoa dapat teman KKN yang cantik dan lain-lain. Aku Tapi juga nggak punya semua lah teman yang kayak mungkin. gitu. Aku juga punya teman kayak gitu. Nanti aku ceritain. Kalau ada. Mungkin nggak semua lah. Mungkin yang cewek juga sama, tapi aku kan kebetulan nggak itu. Nggak tahu Sama lah ya. temanku yang cewek yang lain tuh nggak tahu lah gimana. Tapi mereka kayaknya sih yang di kelompok itu udah apa namanya, mereka tuh ada pacarnya lah, itu beberapa orang itu tuh. Kalau yang laki-laki itu pada nggak punya, itulah. Untuk kayak gitu tuh, untuk kayak hal cinlok kayak gitu tuh pasti bisa terjadi. Kan kayak aku di kelompok aku gitu kan, kalau di UST KKN kan 40 hari. 40 hari satu rumah kan, mungkin kalau yang nggak kuat-kuat perasaan kan, terbawa perasaan itu sangat mungkin kan. Kalau untuk mereka yang menganggapnya lebih dan lain-lain tuh, sangat mungkin lah kayak gitu tuh. Iya. Bisa juga sama pemuda desa dan lain-lain, atau pemudi desa dan lain-lain. Apabila kedua belah pihak membuka peluang itu, maka akan terjadi. Ada juga sih di desa, salah satu desa gitu kayak, wah bakal ada orang kakak ini siap-siap nih lumayan untuk siapa tahu ada yang jodoh. Ada tuh kayak gitu. Bukan hanya pemudanya yang ngaku, tapi orang tuanya loh yang ngaku. Siapa tahu aku untuk mantu. Ada apa kayak gitu? Ada boy. Luar biasa. Ada juga pemuda yang pemuda yang di tempat aku tuh, ketua pemuda yang untuk RW aku, dia visioner kayaknya, bagus tuh. Dia pengen ada KKN biar ada kemajuan lah, soalnya dia udah sering ngirim-ngirim proposal itu untuk ke UGM biar ada masuk. Biar kayak Umbul Ponggok itu katanya tuh. Yang masuk UST kan mungkin nggak sesuai harapan dia. Pasti jadi bikin umbul nggak? Enggak dong. UGM kan uangnya dibantu negara. Kalau ini kan uang sendiri. Ini Bung Indra, pertanyaan nih. Bung Indra terlibat cinlok nggak nih? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah nih ya. Minggu pertama sampai minggu kelima itu tidak. Minggu terakhir tuh ada wanita yang mendm saya dari kelompok lain. Ini bukan sok ganteng ya. Saya tidak ganteng, tapi kebetulan seperti itu. Penipu. Saya tuh benar nih. Ini cerita jujur nih, jujur. Kan yang nonton juga dikit, nggak jujur. Nah, ini kan kayak kalau pas itu, sebenarnya juga pas KKN tuh, aku ada deket sama cewek padepokan lain. Itu aku kenalnya dari sebelum KKN. Wah, rupanya dia KKN juga. Nah, itu. Pas minggu-minggu terakhir itu. Temanku juga ada cerita kayak gitu. Nanti lah lanjutkan. dari yang lain. Tapi aku nggak beli martabak, bos. Aku belinya sate jamur. Murah. Sampai aja dong. Anda bucin juga. Enggak, tapi itu tuh sate jamur ya. Kan beli ya? Kayaknya beli, tapi pas itu tuh bukan berniat beli terus itu. Pas itu kan lagi itu studi banding kan. Kayak di desa aku kan itu. Di RW aku tuh kan ada pembibitan jamur tiram, jadi belajar ke sana gitu-gitulah. Kayak gitulah. Pokoknya di minggu-minggu terakhir tuh baru ada, terus selesai itu ada berlanjut dan semuanya gagal. Seperti itulah. Oke, kalau Bung Ilham, gimana Bung Ilham? Benar nggak sih ada cinlok-cinlok di KKN dan ada yang mempersiapkan untuk mendapatkan jodoh di KKN? Kayaknya tuh ada deh. Ada karena ya? Ketika kita keluar nama-nama anak tuh pasti yang dilakukan para laki-laki hidup bulan itu adalah kita akan mencari nama Instagramnya atau nama media sosialnya, pasti akan mencari gitu. Ya kan, atau enggak mungkin beberapa yang ada fotonya juga kan, pasti akan langsung dicari mereka semua. Kemudian nanti mereka udah terhubung di grup WhatsApp, kemudian kita langsung pada lihat, weh, maksudnya ada yang sombong, kalau misalnya temannya cantik tuh ada. Iya, di ada temanku sih. juga ada tuh kayak gitu awal-awal.
bilang, kancaku ayu, Ayu, kancaku ayu. ayu. Nah, gitu ada. Bahkan sampai nikah ya orangnya ya sekarang ya. Betul. Udah Dan nikah ya malah hanya sama teman kelompok ada ya. 2 temanku yang 3 adik malahan dia nikah karena kenal di KKN. Wow. Wow. 1 saya kenal. Jadi 2 saya kenal. Jadi sebenarnya gitu tuh sangat memungkinkan gitu, apalagi untuk para ya bisa dikatakan pejuang cinta orang lah yang ya sudah sebutannya menjalin mungkin. hubungan itu adalah suatu tantangan terbesar itu kayak gitu. Tapi terkadang kan mungkin karena kita terlalu gimana ya, kalau misalnya kita selama 40 hari 30 hari ketemu dengan orang yang kita sukai dalam satu rumah, setiap hari ketemu, bahasanya tuh kayak lagunya Malik tuh loh. Ketika aku buka matamu ada kamu, dan ketika aku menutup mata juga ketemu kamu gitu loh. Lama-lama juga Puitis gila. Lanjut, Mas. Kayak gitu kan kadang tuh kita tuh seperti lupa batasan norma atau norma sosial kan, paham kan, masih banyak banget tuh kasus cinta yang begitu bergelora hingga mereka melupakan adat dan batasan yang ada kan. Pasti kan sering dengar juga kan. Itu sebenarnya itu salah tantangan juga. Mungkin kalian boleh lah mungkin suka apa tapi tetap ingat kalian di sana tuh hanya KKN. Ada batasannya juga gitu. Ketika kalian melakukan hal-hal yang di luar batas yang bisa mengganggu norma sosial di sana, sebaiknya nggak usah dilakukan. Kan takutnya kan karena sekali kalian kena kemudian ketahuan dengan warga, masalahnya tuh tidak hanya menyangkut kalian sendiri tapi akan menyangkut ke universitas. Dan itu akan menjadi efek domino yang besar. Jadi intinya kalau cinlok boleh tapi tetap berpegang pada norma ya, jangan ya. Kalau cuma ketemu main nganterin makanan martabak atau roti standar lah ya bos ya, sate jamur gitu kan masih biasa, atau ngobrol di rumahnya Pak Duko gitu kan masih biasa gitu. Nih pertanyaan tidak perlu sampai pertanyaan buat Bung Ilham nih. Bung Ilham sempat terlibat cinlok nggak ini? Cinlok. Aku kurang memahami maksud cinlok itu seperti apa ya. Mungkin mau bersulit. Bukan mempersulit. Apa yang udah kenal dulu? Apa yang udah kenal dulu di kampus terus berlanjut lokasi KKN. Oh kebetulan lokasi KKN-nya nggak jauh-jauhan nih. Kalau untuk mendengar ke awal, untuk mendeskripsikan kata cinlok kan berarti kita harus mendeskripsikan tentang apa itu cinta kan kayak gitu. Ya. Kamu boleh jabarin cinta lah, lokasi. Cinta di lokasi yang sama, udah gitu aja bos. Ya bisa jadi seperti itu, tapi kan mungkin ada orang menganggap bahwa itu hanya sebatas mengagumi, hanya sebatas suka. Belum begitu dalam hingga ke cinta kan juga bisa kayak gitu. Benar sih, aku setuju dengan Bung Ilham. Jadi Bung Ilham waktu itu yang satu kelompok apa beda kelompok ya Bung? Mau aku menjawab iya. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut aja, tidak terlalu panjang. Nggak apa-apa, ceritain aja. Ini kan juga kamu nggak punya siapa-siapa. Aku lah bos, kayak aku kan. Santai aja. Kayak aku kan sebelumnya udah kenal, terus pas udah KKN kan, kan mepet-mepetnya makin mepet itu bos. Dengan norma yang dijunjung tinggi tapi bos ya. Iya. Ya. Tidak sampai melanggar batas karena. Cerita aja. Tidak. Ya aku dulu mungkin hanya sebatas menyukai saja boy. Pas sudah di lokasi KKN apa sebelum waktu itu? Ya nggak usah kan, intinya kan cinta lokasi di KKN kan. Apa harus menjalin sampai menjalin ke situ? Kan tidak apa-apa gitu. Ya gimana lah gitu ceritanya. Ya apa ya? Ya mungkin karena dulu udah sering kenal. Karena kan di UAD kan sebelum kita bisa KKN kita harus lulus ngaji sampai dapat nilai B kan. Nah kan selama proses ngaji itu kan aku sering ketemu sama dia, ya udah lama kelamaan jadi terbiasa kayak gitu. Kirain lama kelamaan jadi guru ngaji juga. Wah. Jadi tuh kayak kisahnya tuh kayaknya direstui oleh Tuhan gitu ya. Diambil masjid berdasarkan berendung di bawah ayat-ayat Al-Quran. Gimana dong Bas ini? Kasih dong cerita serunya Bas. Sedikit. Apa ya? Cerita serunya itu sebenarnya bukan di cinlok ya aku tuh. Yang apa serunya tuh? Bukan yang untuk cinlok aja, seru yang lain nanti ada lagi nih momennya.
Mas ini yang ditanyakan apa nih? Menurutmu hal yang paling kayaknya so sweet dan buat dia memorable dan buat kamu pun memorable gitu. Kalau ini tadi kan tentang sate apa? Sate jamur. Buat kamu Bas. Memorable lah itu ya. Lumayan lah. Buat aku apa ya? Sebenarnya aku nggak terlalu memorable banget sih. Karena Enggak. bisa dikatakan malah tidak ada momen berdua, yaudah apa yang bisa dimemorable kayak gitu. Dah aku aja lah kalau gitu yang cerita. Beda. Jadi Bung Ilham ini adalah memang pejuang cinta sejati. Itu nomor 1. Buat cewek-cewek yang akan mendapatkan Bung Ilham, dia memang benar-benar pejuang cinta sejati. Jadi Bung Ilham, saya sebagai yang mendengar, saya tuh nggak di lokasi gitu, cuma diceritain sama temen kelompok yang cewek yang itulah gitu, yang deket lah sama Bung dikagumi. Ilham. Yang dikagumi sama Bung Ilham. Jadi ceritanya adalah Bung Ilham sampai mumpung ada kesempatan dia membawakan martabak gitu dari Jogja yang kota di daerah Taman Siswa, bawa martabak sampai ke lokasi KKN-nya itu di daerah Gunung Kidul, daerah Ngoro-Ngoro, udahlah gitu intinya. Kalau itu nggak memorable, gila saya dengar aja memorable, hebat banget. Itu berapa? 60 kilo apa 80 kilo tuh? Sekitar segitulah. Sebenarnya tuh aku hanya dijebak sama temanku itu. Soalnya nggak temen Anda ngakunya dijebak aja semua. Padahal walaupun orang bohong-bohongan kalian tuh senang aja pura-pura aku mau ditipu. Oh ya, aku jadi ingat juga ada cerita temanku yang apa? Dia cinlok juga. Jadi temanku tuh dari posko yang lain, kemudian anaknya tuh ada di poskoku yang disukai dia. Suatu saat kan aku tahu mereka lagi dekat. Hanya suatu saat HP-nya temanku tuh aku pinjam. Aku bajak seolah-olah dia yang ngechat. Aku bilang, sini dong, tapi bawain makanan. Ternyata dia datang kemudian. 1 jam kemudian dia datang sambil makan roti. Aku senang banget melihat hubungan mereka berdua itu. Itu malam apa siang dibawain ya? Itu siang ya itu. Siang. Hubungan palsu. Dan alhamdulillah juga aku hanya siang itu dapat makanan karena aku saat itu lagi lapar. Hanya dengan menjual temanku aku bisa mendapatkan sebuah makanan. Anda mucikari ternyata. Saya juga ada teman yang begitu, tapi nggak tahu itu Mas ya. Itu hari pertama atau hari kedua tuh. Baru awal-awal KKN. Udah ada cewek 2 orang datengin dia, bawanya Amanda, Bos. Bonus Amanda sekali menjadi temannya. Saya senang sekali. Saya suruh datang lagi tapi tidak mau. Karena orang tahu yang makan Anda. Bukanlah. Berarti temanmu tuh cakep tuh, In. Itu orang Dayak gitulah, putih gitu badannya. Berarti kamu kalah cakep, In. Kalah dong. Oke lah, ini kan kita udah dia dapat Amanda. Oke, lanjut. Ini kita udah ngomongin masalah terlalu yang jauh ini. Enggak terlalu jauh lah, wajar aja cinlok di KKN. Yang penting itu tadi ya nomor 1, jaga norma-norma, jangan sampai ke hal-hal asusila lah. Nah, ini kan biasanya di KKN sendiri itu kan ada konflik dengan warga dan ada konflik dengan teman serumah ya. Ini yang mau saya tanyakan nih buat Mr. Ilham dulu. Dengan teman serumah biasanya buat Bung Ilham biasanya konflik apa yang terjadi di dalam kelompok itu, Bung? Apa ya, konflik yang terjadi itu yang pertama tuh ada jelas pembagian tanggung jawab. Jelas itu. Kan ada pasti kan kita kalau selama di kosan pasti kita hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Sedangkan kalau di sana kan di rumah singgah kita nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada kelompok, dan juga kepada rumah yang akan kita tempati. Termasuk saja adalah pembagian tugas, kayak kita ada tugas masak, bersihin rumah, ada tugas ke masyarakat, seperti itu. Sedangkan banyak kan kasus anak-anak yang kuliah, apa itu mereka pasti akan merasa malas. Bisa dikatakan mungkin apa ya, tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah kan pasti ada. Nah, habis itu kita minta tolong, kemudian dia sengaja menghindar, sengaja kayak biar nggak dapat tugas kan pasti ada gitu. Itu yang sering ada masalah itu adalah pembagian kewajiban kayak gitu, itu tanggung jawab. Karena kan kita di sana kan otomatis menempati, otomatis kita juga harus bisa merawat tempat tinggal kayak gitu. Belum lagi kita juga harus bisa menyesuaikan karakter dengan si pemilik
induk semang atau rumah singgah gituan. Kan tiap orang kan beda-beda. Induk semangnya ada yang baik, ada yang pengertian, ada juga yang bisa dikatakan judes. Nah, kita harus bisa benar-benar memahami mereka. Belum lagi kita harus juga untuk bisa mengerti masyarakat. Tapi kemarin aku untuk konflik masyarakat itu bisa dikatakan tidak ada. Karena masyarakat begitu welcome, kita juga berusaha sebaik mungkin untuk selalu sopan dan kepada mereka. Hanya sering tuh konflik tuh hanya ke teman-teman sendiri aja. Itu yang pertama tadi tentang tanggung jawab. Kedua adalah tentang tugas untuk program kerja masing-masing gitu. Hanya sering ada kita miss. Hal yang biasa lah. Kita miss, kemudian ada kesalahpahaman itu udah hal biasa. Ada juga yang sampai mungkin merasa jadi banyak konflik itu akan muncul saat di pertengahan atau di akhir. Karena intinya mereka udah benar-benar bisa dikatakan menahan emosi atau amarah mereka selama ini, hanya mereka akan curahkan di pertengahan KKN atau di akhir KKN akan tercurahkan. Seperti itu. Tapi sebenarnya ada cerita lucu juga yang jadi ingat. Nah, lanjutlah deh. Jadi saat di KKN, tapi nggak enak ceritanya. Takut Kan dia nggak tahu apa-apa. semua. Kan kita kan nggak nyebut nama. Oke, jadi ada dulu ada di teman posko temanku, dia tuh ada salah satu anak tuh yang rambutnya kutuan, cewek. Kemudian kan karena cewek kan tidurnya sama jadi satu tempat, kecuali cowok. Ya, padahal aku pengen nih. Anda melanggar norma. Jadi satu tempat, akhirnya kan perpindahan kutunya kan begitu masif. Dari satu rambut ke rambut yang lainnya begitu gampang kan? Iya. Hanya jadilah satu kelompok di sana tuh semua rambut ceweknya itu adalah kutuan semua. Hingga suatu pagi itu mereka hanya mengadakan mencari kutu bersama di pagi hari. Dan itu adalah salah satu momen yang menurut saya lucu. Karena aku nggak menyangka bahwa anak-anak kota seperti mereka tuh bisa kutuan gitu. Jarang mandi. Ya itu hanya intermezzo aja. Sebenarnya memang kalau aku lebih masalah ke anak kakak itu adalah itu lebih ke pembagian tugas saja sih. Kadang ada yang nggak mau ngerjain ini, ada yang maunya kerjain ini doang. Ada hal biasa. Ada yang dia cuma habis makan habis itu langsung tiduran doang, nggak mau bantuin yang lain, ada. Intinya apa namanya? Gitu. Kalau dari Bung Ilham intinya tanggung jawab sama tugas-tugasnya lah gitu ya. Dan ya tidak hanya tugas-tugasnya, ingat tugasnya juga. Oke lah. Kalau Bung Indra nih gimana Bung? Konflik-konflik apa yang biasanya Bung Indra alami di kelompok Bung Indra? Ya, konfliknya sama kayak Bung Ilham ya. Secara garis besar, konfliknya sesama sama anggota KKN. Bentar ya. Biasa. Oke. Sama anggota KKN ya. Kayak ya tadi kayak tugas dan lain-lain itu. Terus cara ngomong yang satu ada ngomong, misalkan anak yang satu kan, teman kita yang A ngomong ke yang B, sedangkan yang B ini tidak suka cara dia berbicara yang seperti itu, tapi yang A ini tidak paham gitu. Kayak itulah, kayak hal kayak gitu yang bikin suasana di kelompok itu jadi tidak baik kayak itu. Jadi lebih hangat lah intinya ya. Berbicara, hangat-hangat nanti jadi panas puncaknya. Jadi panas, kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi ya konfliknya sering kayak gitu. Biasanya kalau udah dievaluasi ngomongnya ada yang nggak enak. Kalau nggak enak sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang tuh ada yang nyinggung orang, dia nggak paham. Kalau kawan itu ini cara ngomongnya nggak kayak gitu, harus masuknya kayak gini. Cuma nggak paham mungkin pengalaman atau dan lain-lain lah. Jadi ya harusnya kayak gitu. Konfliknya sih lebih cenderung kayak gitu sih. Sama proker. Terus ada juga mungkin teman yang terlalu mempermasalahkan satu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, kayak itu aja. Masalahnya sih standar-standar. Standar-standar lah. Intinya cuma masalah tanggung jawab, masalah komunikasi yang kurang berjalan lancar gitu lah intinya ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk menghindari konflik itu yang penting kalau kalian tanggung jawab, paham akan bisa beradaptasi, pasti akan meminimalisir. Aku nggak bilang nggak ada, tetap setiap pasti ada lah ya. Akan ada konflik. Hanya meminimalisir tidak terlalu parah gitu. Berarti kalau aku boleh ambil garis kesimpulan,
tanggung jawab sama tugas masing-masing, terus cara komunikasi yang baik. Kalau ada yang nggak enak tuh diobrolin aja, tapi caranya yang baik gitulah ya. Nah, gitu. Sama yang ketiga harus punya empati gitu. Kalau kayak abis makan atau apa, atau membersihkan rumah gitu kan nggak perlu sampai harus sekarang jatah kamu, kayaknya nggak asik banget gitu kan ya kayak. Atau empati misal ada anak 10 kemudian ayamnya cuma ada anak 10 ayamnya ada 11 sudah satu sisain buat ibu apa induk semang jangan diambil tuh ada gitu. Empati. Betul. Yang ngambil pertama tuh jangan banyak-banyak gitu. Iya benar. Kalau yang pertama ngambil banyak yang terakhir merasakan kelaparan. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Ada juga yang lain yang ngerasain. Jadi aku punya temen tuh di kelompok sebelah. Jadi dia tuh 9 orang. Jatah tempenya juga benar-benar kasih plak 9 potong. Ya ampun dalam hatiku. Sedangkan di lokasiku karena induk semangnya tuh baik, makan tuh turah-turah gitu. Itu memang nasib-nasiban udah itu. Kalau untuk Bung In gimana tuh urusan makan? Urusan makan sih alhamdulillah aman. Setiap hari induk semang terus selalu ada ngasih makanan lah, entah itu bahan makanan atau makanan jadi kayak gitulah, entah snack jadi tetap ada aja ya. Kalau untuk makan alhamdulillah sih aman, jadi nggak pernah sampai kelaparan sampai masuk rumah sakit gitu ya tidak. Sampai nggak ada terjadi kasus kanibalisme gitu ya. Anda pikir ini kapal apa terombang kambing di laut apa? Kan kalau lapar tinggal keluar ada warung makan enak. Lah kamu tuh enak. Lah aku keluar tuh adalah pohon gede. Mana kalau turun nanti ada kuntilanaknya lagi. Oke nih, berikutnya yang saya tanyakan nih. Kalau dengan warga nih, gimana cara kalian berkomunikasi dengan warga? Karena kan walaupun sama-sama Jogja ataupun Klaten itu nggak terlalu jauh dari Jogja, sama-sama bahasa Jawa, tapi kan ada budaya yang udah beda gitu dari yang kita tinggal di sekitaran kampus yang bisa kita katakan notabene kota gitu. Kalau dari Bung Ilham nih, gimana Bung Ilham berusaha menyesuaikannya gitu? Yang pertama jelas kita harus lihat tata krama dulu. Tata krama di sini tapi nggak usah berlebihan dulu, cukup ya sepadanya aja lah. Bisa bilang permisi kayak gitu. Dan aku bukan tipe orang yang suka basa-basi. Gimana ya? Katanya kok mungkin kalau orang Jawa menganggap tuh kayak kurang sopan. Tapi gimana memang kalau kita nggak bisa basa-basi banyak dipaksakan malah jadinya garing kan, nggak asik kan. Aku pernah punya pengalaman sama Mr. Ilham, nemuin siapa gitu karena nggak bisa basa-basi, ngobrol bentar, nggak lama 10 menit kemudian pulang. Teh aja belum habis. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh yang penting itu ada kita komunikasi. Komunikasi yang baik itu yang pertama adalah kita harus melihat siapa lawan bicara kita kan. Kalau misalnya orang yang lebih tua kita harus sopan. Tapi ya sopannya nggak usah lebay, nggak perlu sampai dipanggil Paduka yang Maha Agung gitu, nggak usah. Itu tahu saya. Ya Allah. Baik sekali pengandaian Anda ini. Nah, gimana Pak? Ayo, aku biasanya kayak misi Pak, mau tanya Pak. Sebenarnya Bapak sudah tahu belum sih tentang program tentang rentenir kayak gitu? Kan memang kalau kita lihat kan kok orang ini kok tiba-tiba tanya kayak gitu. Daripada kita paksa, gimana Pak? Apa Bapak hari ini sehat? Sudahkah Anda senyum hari ini? Kan nggak mungkin. Aku bilang kayak gitu. Kayaknya basa-basi ya kayak gitu. Bangke sekali kayak gitu. Ya makanya. Jadi kita tuh kalau misalnya nggak bisa basa-basi nggak apa-apa. Yang penting kita harus sopan. Betul. Aku masyarakat ada sopan tiap orang kan beda-beda. Apalagi kan nanti kan tetap ada berbagai macam suku, ada yang suku Jawa, suku Kalimantan, suku Batak, Ambon itu kan ngomong pun beda-beda. Untuk kuncinya yang pertama kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Jawa tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik gitu aja. Kita mengerti tata krama. Kemudian kan kita ada satu bahasa yang bisa dipahami orang itu adalah bahasa tubuh. Bagaimana bahasa tubuh kita sopan atau enggak kan kelihatan. Coba kalau ngomong kan biasanya kan ya jika biasa aja nggak usah sampai pententengan lah, apa tangannya nunjuk-nunjuk gitu kan. Udah jelas banget tuh itu intimidasi. Nah, itu yang jelas. Kita kalau misalnya nggak bisa keadaan di sini ini. Kayak gitu. Kita yang pikir-pikir ini bisa, untuk lebih memudahkan bahasa tetap gunakan bahasa tubuh, perbaiki bahasa tubuh kalian. Kalau misalnya kalian tetap biasa ngomong dengan orang yang sopan, yang baik, kayak gitu otomatis kalian masyarakat itu pasti akan baik. Coba kalau kita lihat beberapa anak-anak di kampus mungkin
untuk ngomong ke dosen pun kadang kurang baik kan. Iya, kurang sopan. Atau kita kurang sopan. Masalahnya mungkin dia gunakan bahasa yang baik, tapi cara ngomongnya gitu kan juga kelihatan kurang sopannya gitu loh. Nah, itu harus kita perbaiki. Maksudnya besok akan kita hadapi itu ya masyarakat. Ketika masyarakat tidak setuju di awal dengan kita, nanti di akhirnya pun mereka juga akan selalu menentang keinginan kita kan, dan itu kan menjadi hal yang buruk. Kalau jadi dari apa ya, bisa dikatakan selama KKN ini kalau misalnya kalian memang sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat, cobalah pakai topeng aja dulu itu loh. Bahkan suatu saat kan nanti akan juga bermasyarakat juga, ketemu orang banyak gitu. Jangan terlalu maksain ini gue, ngertiin gue dong gitu ya, Kak. Nah, jangan kayak gitu. Ya menurutku sih kayak Anda gitu. siapa minta di ngertiin? Oke, kalau buat Bung Indra nih, gimana, Bung? Buat saya sih kurang lebih kayak Bung Ilham tadi ya. Kayak itu ya, tata krama, seperti tata krama. Terus kalau sering-sering itu sih, kayak yang sepengalamanku, kayak malam-malam tuh tetap ngumpul sama pemudanya, entah ngomongin hal-hal yang di luar itu, di luar KKN atau segala macam itu bikin kita tuh lebih dekat. Pas kita ngobrol juga kan kebetulan lumayan nyambung dengan ketua pemuda situ kan, jadi enak. Terus ya itu kayak kita untuk nongkrong di luar program kerja itu sangat membantu untuk kita lebih akrab saat program kerja. Nah, berarti itu ya kata kuncinya. Tambahannya adalah gimana bisa membaur tuh nongkrong, atau bahasa Jawanya serawung lah gitu. Serawung di luar proker gitu kan. Di luar proker gitu. Kalau saya sih ada sih sedikit tambahan. Jadi kalau mau mengerjakan apapun gitu, walaupun itu hal baik, kayak mau ngecat masjid, mau pasang pelang, selalu komunikasikan sama Pak Duku atau Pak RT, tetap nanya gitu, Pak saya mau pasang ini, boleh nggak? Walaupun boleh, tapi paling nggak izin. Pak saya mau ngecat ini, boleh nggak? Tetap harus ngobrol lah gitu intinya. Walaupun kita tahu jawabannya boleh gitu. Kalau saya sih itu aja sih tambahannya. Oke nih, next pertanyaan berikutnya. Buat Bung Indra nih. Apa program yang menurut Bung Indra lakukan gitu yang paling ini memorable banget, dan ya kayaknya yang paling menyenangkan lah Bung Indra lakukan gitu, kayaknya ini ada impact-nya buat masyarakat gitu. Yang paling besar impact untuk masyarakat tentunya ya. Mungkin di situ saya bukan pembimbing untuk melakukan program kerja itu, tapi saya lebih ke dokumentasi dan lain-lain, menyiapkan alat. Yang paling berkesan sih menurut saya, yang paling impact-nya paling bagus, dan kemarin tuh sempat dari desa itu sempat meminta lagi untuk diajari sekali lagi seperti itu, dibimbing lagi itu waktu pelatihan batik jumputan, untuk membuat batik jumputan. Nah, itu ibu-ibunya, alhamdulillah kan, ibu-ibunya itu walaupun kerjanya dari subuh sampai sore, tapi tetap datang rame, dan antusiasnya tinggi untuk membuat batik jumputan itu. Mereka ngerasa itu bagus untuk untuk potensi desa mereka untuk kemudian hari, seperti itu. Itu sih untuk saya. Kemudian bentar dulu, batik jumputan itu apa, Mas? Batik jumputan itu kan batik yang kita dari kain putih, terus kita kasih kelereng. Gimana ya, kita kasih contoh ya. Baju ini ya. Ini kan misal ini kasih kelereng, terus ini disimpul, ditutup. Terus dicelup. Batiknya apa kayak bahasanya sekarang itu tie-dye ya? Kurang tahu bahasa sekarang. Terus dililit kan? Dililit, terus nanti dicelup ke warna apa yang kita mau. Nanti yang kita tutup ini kan masih ada warna putihnya, nanti di situ jadi pola. Kayak gitu biasanya. Kayak baju-baju Bali itu loh, yang tengahnya putih gitu, sampingnya tapi itu. Nah, itu kan pakai teknik jumputan. Tie-dye ya? Atau bahasa lainnya itu adalah baju luntur. Baju luntur ya? Terus Bung Indra, gitu gimana lanjutannya? Terus ya itu yang masyarakat menilai sangat bagus itulah. Mereka jadi ada menambah pengetahuan baru, terus sama bikin kerajinan seperti bikin bunga hias segala macam seperti itu. Itu yang bikin masyarakat kayak, oh ini ada pengetahuan baru yang mereka dapat seperti itu.
Sama satu lagi itu yang bagus tuh waktu membantu untuk packaging, branding untuk mereka kan punya jamur tiram ya, punya jamur tiram. Nah, kita bantu mereka untuk bikin merek, terus pengepakan, baru sampai itu sih, bantu pengepakan dan membikinkan logo untuk mereka. Itu juga menurut saya cukup bagus karena desa merasa terbantu, udah punya logo sendiri untuk RW mereka seperti itu. Kalau Bung Ilham sendiri nih, apa program Bung Ilham yang Bung anggap paling memorable dan paling punya impact lah gitu buat masyarakat? Apa ya? Kalau aku membandingkan dengan ceritanya dengan Ibu Indra tuh memang tidak sewah dari Ibu Indra menurut saya sih. Tapi ada yang satu menurut saya yang lumayan memorable itu adalah saat kita saat aku dan teman-teman tim membuat bazar, ya kan bazar kan? Tahu kan Bu Sandi? Kurang tahu. Bangsat. Di mana di situ kan kita entah tuh dulu sebelumnya pernah ada bazar atau belum? Belum. Tapi kita Itu di sana satu. berusaha Itu pertama dan kayaknya satu-satunya yang dalam skala besar selama UAD yang 2016 ya. Habis itu kan kita nggak tahu. Iya ya. Kayaknya nggak ada deh. Itu menurutku salah satu memang tantangan besar kita dalam membuat kegiatan itu adalah bazar tuh. Karena itu ya pertama kali kita bikin dengan tempat yang bisa dikatakan tidak layak lah untuk apa dilakukan bazar, tapi gimana kita paksakan, gimana kita idekan untuk bisa menjadi layak. Habis itu kita juga harus membuat tiap kelompok memaksa melakukan produk terbaiknya. Yang sebelumnya masyarakat mungkin belum pernah melakukan seperti itu, tapi nggak tahu udah pernah atau belum, tapi mungkin lingkupnya nggak sebesar itu. Kemudian ditambah dengan pesimistis dari masyarakat itu sendiri untuk laku apa tidaknya itu yang lumayan sulit. Dan pesimistis dari masing-masing anggota apa? Kan ada 24 ya, 24. Ya, 24 kelompok. Yang percaya cuma beberapa doang. Itu bagaimana kita membangun mereka semua. Memang sih untuk hari pertama, kedua itu bisa dikatakan tidak ada impact. Tapi saat kita penutupan dengan lomba-lomba yang lain, itu udah lumayan nampak. Dan ya menurut saya itu memang sebenarnya punya potensi yang tidak bisa terungkapkan. Kayak gitu yang menurutku impact. Cuma balik lagi kan waktu itu kita juga belum terlalu banyak pemahaman. Itu tuh kita baru kayak bazar tuh kan baru kayak memperkenalkan apa produk yang ada kan, kita berharap bisa ngundang orang lebih banyak. Yes. Harusnya tuh ada program lanjutan KKN berikutnya adalah bawa produk yang udah ada ke market ya nggak harusnya tuh. Ya seharusnya sih gitu. Tapi kan ya kesalahannya adalah kita tuh terputus mata rantainya. Antara satu mata dengan mata yang lain kan kita nggak ada kayak penyambung. Angkatan yang lainnya. Nah, seperti bisa dikatakan seperti itu. Itu yang mungkin harus dipahami untuk mungkin para kampus ya, bahwa program itu harus berkesinambungan. Jangan bikin program baru terus, tetap kita berkesinambungan. Kalau misalnya kita dilanjutkan oleh program yang dulu pun juga nggak masalah gitu loh. Yang penting itu kita berkesinambungan. Asal di tempat yang sama itu bos ya. Ya di tempat sama kan banyak itu kontrak. Setauku ya. Aku di tempat KKN ku yang dulu tuh dia udah kontrak dengan kampusku tuh udah sekitar 5 tahun. Nggak tahu kalau untuk yang di kampusnya Bu Indra bagaimana? Ada kontrak juga, tapi saya kurang tahu entah berapa tahun, entah cuma 1 tahun seperti itu. Kayak tempat saya itu kayaknya tahun yang sekarang ini di tempat saya itu udah nggak ada lagi, nggak tahu kalau berikutnya ada lagi. Ya sih mungkin harus semata berkesinambungan. Pernah ada yang menurut saya tuh program KKN yang lumayan maju tuh saat di daerah Pantai Bantul. Lupa pantai apa, Cemara apa. Hanya dia membuat tempat selfie yang baru. Itu mereka ditugaskan di pantai, hanya disuruh kira-kira gimana biar pantainya itu lebih menarik. Hanya mereka membuat tempat selfie. Kemudian setelah itu muncul di pantai itu, sekarang banyak banget tempat wisata gitu yang membuat khusus untuk tempat selfie kayak gitu. Itu kan salah satu, dan itu kan dimulai dari KKN salah satu kampus itu. Ya sebenarnya yang memorable tadi itu ya intinya bazar tadi sih, yang bagaimana kita kayak membangun 1000 candi dalam satu malam.
Tapi kita nggak bisa mendapatkan 1000 candi, walaupun hanya bisa mendapatkan 1000 gubuk, tapi setidaknya kita udah mencoba gitu loh. Ya, jadi harus dijelaskan juga dong. Jadi kita bazar itu adalah intinya gimana kita meningkatkan atau menghidupkan ekonomi warga. Jadi warga tuh banyak terjerat rentenir. Ada juga karena gaya hidup, tapi ada juga memang karena nggak punya pemasukan, jadinya kena rentenir gitu. Itulah. Gitu. Gimana kira-kira? Ada yang mau kita tambahin karena lagi? Memang terpaksa sih kalau rentenir dulu tuh aku tanya, lah kan hitungannya kan benar-benar di kampung, di ujung kampung kayak gitu. Dengan kalau kita mau ke bank, kan kita perlu biaya lebih, belum lagi nanti ngurus yang lain-lain, belum juga langsung cair. Nah, itulah yang jadi kenapa mereka lebih milih rentenir daripada milih ke bank. Karena kan syaratnya juga susah, bank kan juga melihat layak apa tidak layaknya. Dan kalau mereka butuhnya segera, bagaimana? Nah, oke nih. Gimana nih? Kan kita udah sampai di segmen terakhir. Mau tahu nih, mungkin kalian punya pesan-pesan tentang kuliah kerja nyata KKN ini. Boleh untuk yang mau KKN, buat kampus atau buat warga yang akan menerima masyarakat, yang akan menerima mahasiswa KKN nih. Buat Bung Ilham dulu lah. Oke ya, pesan ya. Untuk para mahasiswanya ya menurutku, anggaplah KKN itu sebagai suatu simulasi sebelum kalian terjun ke dunia nyata. Tetap persiapkan semaksimal mungkin, jangan menganggap enteng. Dan juga yang penting kita nggak boleh sombong atau angkuh, karena kan kita di sana hanya sebagai pemula. Kalau kalian pahami, sebenarnya kalian tuh masih seonggok kecil daripada pengalaman daripada masyarakat yang di sana. Mungkin kalian akan merasa begitu bangga bahwa kalian tuh pandai, pintar tuh tidak akan berlaku di masyarakat. Karena ada jauh ilmu yang lebih penting di sana tuh akan kalian dapatkan. Apa jadi itu, tetap bagaimanapun, anggaplah ilmu yang lebih penting itu adalah tentang bagaimana kita menjalani kehidupan masyarakat yang baik. Kan banyak banget, ada kayak tata krama, tanggung jawab, kemudian saling berempati. Itu kan yang paling penting yang kedepannya nanti. Anggaplah di sana tuh kalian tetap sebagai belajar. Jadi maksimalkan KKN itu semaksimal mungkin. Maka kalian kalau misalnya untuk ke pemasyarakat, untuk berkelompok, masuk ke komunitas, ke dunia kerja, itu pasti akan kepakai. Karena kita semakin sering berinteraksi dengan orang itu, secara langsung tuh kita kayak paham tentang sifat orang lain, seperti itu. Kalau aku sih nangkapnya kayak gitu. Kemudian kalau untuk kampus, menurutku buatlah KKN itu tetap bersinergi. Maksudnya sinergi itu adalah adanya keterkaitan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, kelompok yang sebelumnya dengan kelompok yang akan datang. Dibuat secara satu garis lurus. Gitulah ya enggak? Nah, itu. Dari KKN sebelumnya, jadi yang KKN berikutnya, ini yang dulu udah mereka kerjakan, dilanjutkan gitu. Nah, gitu. Mungkin bagi kampus masa merepotkan, karena kan harus menulis laporan dan harus dibuat dengan satu benang merah yang jelas kan. Itu pasti akan merepotkan. Tapi kalau misalnya itu bisa diterapkan, nanti kalian untuk kampus tuh meninggalkan lokasi KKN itu akan benar-benar dikenang. Karena kita udah membangunnya secara bertahap. Ya. Kalau untuk masyarakat, menurutku adalah jangan terlalu membebani dengan mahasiswa. Mungkin banyak masyarakat merasa, wah ini mahasiswa ini pintar. Yang pasti mereka bukan kebanyakan sih, mesti mereka mikir bahwa kita tuh adalah orang kaya. Banyak yang kayak gitu mikir bahwa mahasiswa itu adalah orang kaya. Ada yang kita dimintain macam-macam lah, minta inilah. Tetap bagaimanapun tuh orang yang kuliah tuh belum berarti kaya. Orang yang kuliah itu adalah mereka yang hanya beruntung untuk mendapatkan pengalaman lebih. Jadi jangan mikir kalau kuliah itu harus kaya, itu enggak. Sekarang tuh juga banyak beasiswa sebenarnya. Jadi intinya tuh tetap untuk masyarakat, cobalah terima mereka tuh apa adanya. Coba dengarkan. Mungkin bisa dikatakan kalau mahasiswa yang di sana tuh kayak menggurui atau mungkin masih bocah, cobalah kita pahami. Pasti tidak ada salahnya juga kan kita mendengarkan pengalaman atau sudut pandang dari orang lain, apalagi yang lebih muda. Terkadang kan banyak masyarakat kolot tua kan tidak bisa menerima kayak gitu. Benar, Bas. Jadi tetap ingat kata Ki Hajar Dewantara. Setiap tempat itu adalah sekolah, setiap waktu adalah pembelajaran, dan setiap orang adalah guru. Mantap. Luar biasa seorang guru nih. Bangun teman siswa. Oke, buat Bung Indra nih, apa pesan-pesannya nih? Ya sama pesan-pesan untuk
Pesan-pesan ya, kalau tadi kan Bung Ilham untuk pelaku itu ya, saya untuk sebelum KKN, udah juga ya Bung Ilham ya. Sebelum KKN ya persiapkan diri dengan baik dan benar. Jangan anggap KKN hal yang mudah. Jangan remehkan gitu KKN. Terus jaga sopan santun, tata krama, jaga nama baik kampus tentunya. Dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan berharap yang aneh-aneh lah. Pokoknya di KKN tuh kita harapannya mengetahui hal-hal baru, memahami hal-hal baru. Jangan kita menjadi orang yang sok tahu gitu, tapi kita memahami masyarakat seperti apa. Mungkin itu aja ya. Soalnya yang lain-lain udah Bung Ilham menjabarkan secara luas dan luar biasa tadi. Kalau sampai dari ada saya, kutipan dari Ki Hajar. mantap. Kalau dari saya cukup satu, pokoknya jangan berbuat asusila, itu saja. Jangan. Oke lah ya. Betul, Terima kasih waktunya untuk sharing kepada Bung Indra, Bung Ilham. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di topik-topik yang lainnya. Sama-sama. Dadah.